atau jarang kotak-katik layarnya, itu Fazil muncul. Ya, Kalau ya. pelanggaran itu pasti nanti ada kalimatnya, peringatan warna merah sama putih. Betul. Kadang dia Halo, selamat pagi. Pagi Kak Gret, oh baru dibilang udah muncul. Iya, aku nonton Pak Erben tadi di sebelah. Ya, itu pertanyaan bagus Bang Erben tadi kalau dia bilang itu. Ya. Imam. Ya kalau dia imam berarti imam untuk siapa kan? Selesai. Ya, karena memang kemanusiaan Kristus itu imam. Keilahiannya itu ya memang Allah. Kan Baru gitu. tadi kan dibilang dia kan tetelestai. Sudah selesai. Yang apa selesai? Karya penebusan. Tapi program kerajaan surga kan masih dikerjakan Yesus. Makanya Yesus pergi katakan, aku pergi kepada Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyelesaikan mengerjakannya, aku datang kembali dan membawa kau ke tempatku. Jadi jelas. Ya saya kadang jadi gini ya, artinya saya tetap menyarankan nggak usah di framing. Kalau ada diksi orang yang kurang tepat, diperbaiki aja. Orang yang menyampaikan diksi yang salah itu ya diingatkan. Konsekuensinya gini, ini tapi di framing, ditambah-tambahin lagi kayak tadi itu, jadi berdua sampai sekarang ini terus begini. Nah, itu nggak ada sih, aku nggak pernah dengar itu. Iya, aku belum pernah dengar, tapi mungkin nanti Pak Bumbung kalau kasih videonya sama saya tetap netral, saya nggak menyalahkan, cuman Iya. framing yang lain-lainnya itu aku selama ini kan membantu Edis untuk meluruskan narasinya. Saya juga nggak semua setuju dengan Edis. Contoh, Tritunggal buang ke tong sampah, saya juga nggak setuju. Tapi saya memahami pemahaman atau pesan yang mau disampaikan dia di mana. Karena dia nggak mau ribet-ribet untuk menjelaskan. Jadi istilah-istilah itu nggak usah dipakai, itu konteksnya. Kalau Karena dia juga masih ngejarin, dia juga masih pakai Tritunggal kan? Betul nggak? Oh iya, dia ngaku kok. Dia kan masih pakai Tritunggal. Ya itu, pemahamannya kayak gitu. Maksudnya bukan, dia nggak mau ribet. Yang aku tangkap juga gitu. Iya, kalau dia karena nggak mau ribet, ya kita lah yang membantu dia menjelaskan. Aku di situ posisinya. Tapi kalau itu untuk menjadi alat, jadi merendahkan apa semua, itu menurut saya jadi narasi, jadi kita sibuk dengan kita. Harusnya kita sibuk dengan psikolog-kolog sana loh. Psikolog-kolog, jangan lupa psikolog-kolog. Ya itu dua pertanyaan saya tadi nggak dijawab Bum. Pertanyaan dia saya sudah jawab dengan jawaban dia sendiri. Contoh, Yesus imam besar enggak? Iya, imam besar. Sampai sekarang, iya. Berarti peran imam besar ya berdoa. Tapi Yesus bukan berdoa untuk dirinya. Tapi dia berdoa untuk kita. Makanya ada Yesus pengantara doa kita, karena dia yang menyampaikan doa itu kepada Bapa. Imam besar. Baru, apakah Yesus manusia sampai sekarang? Ya aku tanya tadi. Aku tanya kan, apakah tubuh kemuliaan itu bukan manusia? Kan kalau dijawab, iya itu manusia juga. Ya sudah, berarti Yesus tetap sebagai manusia. Jadi artinya gini ya, kadang orang mengaku aku apologet paling ditakuti, tapi takut juga kalau ditanya. Mungkin Pak Bumbum ini belum pernah masuk room ya, agak sombong dikit aku. Zaman-zaman dahulu Zoom, saya itu berani masuk room Islam sendiri, mau berapa puluh orang pun di situ ku hadapi. Asalkan satu aja, waktu bicara sama. Ya Pak Bumbum sesekali kayak gitu, dia hadapi dulu banyak orang. Supaya makin teruji, terbukti. Ya. Iya. Tadi aku mencium satu kebohongan ya. Nah, tadi aku kira tuh DB yang nurunin. Tapi DB tadi klarifikasi kan. Nah, aku mencium kayaknya gara-gara udah kejepit. Dia bilang datanya nggak ada, dia minta rematch. Sepertinya Pak Bumbum yang nurunin tadi. Terus dia bilang, jangan diturunin lah. Gitu. Tadi Bang Erben turun sendiri atau diturunin? Diturunin aku 2 kali. Nah, yang pertama entah itu. siapa. Mungkin Pak Bumbum itu. Karena sebenarnya kan ketika aku bilang, apakah imam besar itu bukan seorang pengantara yang berdoa untuk kita? Sebenarnya saya mau lari. Berarti dulu Pak Bumbum waktu belajar tabernakel nggak lulus. Dia memang nggak lulus, Karena dia nggak pernah sekolah pendeta, gimana Bang?
Bukan, dia pernah sekolah Alkitab itu. Hah? Iya, pernah Alkitab? sekolah Alkitab. Ya, mohon maaf ini saya ngomong sedikit aja. Dia pernah sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab di mana di sekolah Alkitab aku tahu. Karena aku lulusan dari sana juga pernah sekolah Alkitab. Lulus nggak dia? Semua shalom. Kalau di sekolah Alkitab itu pasti lulus lah kalau sekolah Alkitab. Tapi bukan sekolah teologi ya. Sekolah Alkitab saya itu dulu 9 bulan. Dia 4 bulan. Oh 4 bulan. Saya dulu 9 bulan. Kalau enggak gini bang, gini bang. Kalau seandainya dia sekolah Alkitab, ini justru bagus loh. Aku tanya sama Bang Erben, dapat sertifikat nggak dari sekolah itu? Kalau sekolah Alkitab harusnya dapat. Karena saya juga masih punya sertifikatnya sekarang kok. Nah, mestinya itu kunci dia dong untuk memperkuat narasi bahwa dia pendeta. Tapi kenapa dia lebih memilih pakai surat palsu? Kan gitu. Ya urusan dia lah itu. Maksud aku pernah sekolah Alkitab di mana dia pernah sekolah Alkitab. Dia kakak seniorku, tapi kan aku kuliah. Diajarin tabernakel nggak, Bang? Pak Erben tahunya. Iya, Pak Erben, saya- Pak saya Erben kuliah. tahunya itu karena dia cerita atau gimana Pak Erben? Dari orang lain juga ada orang yang orang ini di sekolah Alkitab itu salah satu pengurus. Oh. Sekarang sekolah Alkitab itu udah berubah menjadi STT kok. Saya kenal baik. Lulus nggak? Orangnya itu bilang dia lulus nggak? Kalau menurut teman saya itu memang sekolah Alkitabnya selesai, tapi pada zaman dia itu udah jauh di atas sih senior. Enggak, maksudnya dia selesai sekolah Alkitabnya. Kalau masalah sampai sana belum kutanya, bro. Tapi Nah. ada info yang dapat bahwa dia itu pernah sekolah di mana kita pernah sekolah. Jadi dia kakak senior. Makanya dia mengerti tentang tabernakel. Saya juga kan pernah belajar tabernakel itu apa. Jadi kalau dia menolak tentang Yesus imam besar sampai sekarang, peran imam besar apa, saya akan lari ke situ. Berarti waktu belajar tabernakel gimana? Nah, buktinya tadi nggak bisa jawab. Gimana tuh? Ya saya nggak tahu apakah karena gengsi atau karena memang nggak tahu atau lupa atau gimana. Iya, saya waktu sekolah Alkitab itu belajar hampir tiap hari belajar tabernakel. Bahkan Alkitab itu dipelajari dalam terang tabernakel. Tapi kan aku kan akhirnya sekolah teologi ya. Kalau teologi sampai 2 kali aku sekolah. Saya Kita resmi ijazah positif saya. thinking aja ya. Positif thinking. Barangkali zamannya Pak Bombo waktu itu masih Alkitiap. Zaman Bang Erben udah Alkitab. Ya, mungkin juga nggak tahu lah. Nggak yakin lulus gua nggak yakin lulus Ya, ya. kita akui aja lulus, tapi itu kan sekolah saya itu kan 9 bulan, bro. Saya sudah ngerti. Iya Pak Jadi Erben. waktu saya sekolah Alkitab itu kerjanya tiap hari baca Alkitab. Buku-buku sejarah, buku-buku teologi, itu nggak dibolehin baca. Makanya saya banyak tahu ayat Alkitab waktu sekolah Alkitab itu. Alkitab itu jadi gini, saya cerita ya. Jadi disiplin baca Alkitab di sekolah Alkitab itu kami dibuat begini. Bangun jam 4 pagi sampai jam 5 itu doa mandiri. Jam 5 sampai jam 6 itu doa bersama di gereja. Jam 6 sampai jam 6.30 itu kerja praktis. 6.30 sampai jam 7 itu beres-beres. Semua sampai jam 10 malam itu harus ada laporan. Tiap minggu. Itu disiplinnya saya akui. Jadi semangat saya itu semangat sekolah Alkitab. Tapi pengetahuan saya sarjana teologi kok. Ya kalau agak Nah. sulit saya kayak magister teologi saya. Ini Saya ini S2. bagus teman-teman. Bagus teman-teman ya. Bang Erben sudah bersaksi bahwa Pak Bombom adalah seniornya. Nah, maka kita push nih Pak Bombom. Menunjukkan surat sekolah Alkitabnya dia. Ya kan ini momen yang tepat kan? Bisa Ya membungkam roomnya. sudah mungkin dimakan rayap si ijazahnya, bro. Kita bro, dimakan rayap ijazahnya. Katanya rayap di rumah Pak Bombom makan nasi kuning, nggak makan ijazah. Saya punya ijazah, ada akreditasi dari negara lo ya. Saya punya skripsi, saya punya tesis juga bisa dibaca orang. Pergi aja ke situ. Nah, Resmi ini lo kan, ya. ini narasi kayak gini yang kita tunggu dari Pak Bombom gitu loh. Kalau Bang Erben mah secara mental ngomong kayak gini, kita udah jiper duluan nih, iya kan? Mestinya Pak Bombom nih yang ngomong gini, dan dia bilang, oh kamu kan adik tingkat saya, waktu dulu diajarin begini-begini. Nah, dia bisa nunjukin sertifikat. Justru ini momennya teman-teman. Kalau dia nggak nunjukin di momen-momen seperti ini, wah, berarti memang komplit lah ini. Penipu yang berbadan besar.
Oke lah ya, aku izin pamit. Terima kasih lah. Ini Lae, Metatron, siapa lagi? Red Bull, Red Bull. Mana ya? Oh, suaramu itu selalu terkena. Ada Audrey di sini, Audrey. Aku juga pamit lah ya, mau kerja. Ini si Audrey ini temanku live ini, suka duet bersama. Iya. Temanku live S2 loh ya. Jangan itu supaya orang tahu. Jangan dikasih tahu ya aku S2 ya. Tapi ijazahku resmi loh ya. Iya, aku wisuda yang bilang Pak iya. Bang Erben bukan pendeta. Oh, saya udah ke gerejanya Bang Erben ya. Sudah tidur, baptis orang juga. Pendeta. Saya bukan pendeta. Saya dari dulu bilang aku bukan pendeta. Tapi aku sekolah teologi. Tapi orang yang ku ajar udah ada yang di pendeta di Gembala. Karena aku pernah ngajar. Pernah, tapi nggak lama sih. Di sekolah kita aku ngajar. Murid-muridku semua itu berhasil jadi gembala. Aku pernah jadi mentor untuk puluhan mahasiswa teologi. Dan mereka sekarang juga dipakai Tuhan. Karena aku pernah koordinator cabang salah satu yayasan. 2 yayasan pernah. Jadi biar gini pernah saya pimpinan wilayah. Untuk satu organisasi tapi ya. Itu dulu. Sekarang saya nggak punya posisi apa-apa. Saya hanya belajar untuk apologet. Dan saat ini saya tidak mau bahas Islam. Oke lah. Sehat-sehat selalu Audrey. Siapa si Mars, Skala, sama si PG. Kenapa namamu Iya, PG? Bang Tahu kau Erben. PG? PG itu apa? Tahu PG? Jahe. Beda jahe dengan PG. Halas. PG itu beda dengan jahe. Jahe si PG. Oke lah, berarti Iya, dirimu Bang. memberikan kehangatan tenggorokan ya. Siap. Makasih. Oke ya, izin pamit ya. Sama Putra juga. Shalom. Thank you. Shalom. Ya, Bang Erben kenapa turun? Iya. Aku naik padahal karena ada Pak Erben. Iya nih. Kayaknya Kak Gretul mau berdebat dengan Bang Erben ya. Enggak lah. Enggak. Tentang Tadi Yesus seru punya ya. Tuhan. Aku nonton tadi di sebelah tuh. Tadi aku juga tadi nonton loh. Jadi memang patut dipertanyakan ini beneran hafal Alkitab atau enggak nih Pak Bom nih. Kayaknya enggak pernah baca Ibrani 8 ayat 1 sampai 2 nih kayaknya. Bahwa Yesus itu di surga itu dia melayani. Gitu. Itu kayaknya patut dipertanyakan nih Bang Meta, beneran hafal Alkitab atau enggak nih? Ya, kayaknya dia lebih hafal nomor rekening sih. Sama nomor dananya dia. Iya, tadi ujung-ujungnya lagi yang dibahas koin lagi. Astaga Tuhan, koin lagi. Tadi dia minta lain kali debat dengan Bang Erben. Dia mau cari tahu dulu, dia mau tanya-tanya dulu sama pendeta-pendeta yang lain, yang pendeta betulan. Ayat-ayatnya di mana biar bisa jawab. Jadi dia minta waktu tadi tuh. Betul, analisanya Kak Marcelin setuju sih. Iya. Mungkin dia ngontak Pak Musa dulu. Pak Musa kan udah tidur mungkin jam segini. Masih Atau tidur. nggak Bang Wira, dia kontak Bang Wira, konsul dulu sama Ya itu sudah, dia posisinya Erwin yang sudah kasih terpojok jawaban. dia itu, udah terpojok. Jadi dia maki-maki tadi gitu. Makanya Yang dia aku bilang lucu- udah lain kali aja, lain kali. Yang aku lucu Sekarang gini, aja. dia kan nyalahin Pak Erben pakai soundcard kan. Lu suaranya dia juga lo nggak kalah besar. Betul. Alasan. Ya justru momen tadi klimaks malah dia slow down ya. Malah minta di stop, minta rematch. Nanti saya ke studio, saya nggak bawa data loh. Kok jadi nggak bawa data? Perasaan dia lagi duduk di rumah gitu kan. Dia kan lagi di rumah itu. Nyata ya. Iya. Bohong yang Studionya emang di mana? Apakah studio foto gitu? Atau studio rekaman? Ini ketahuan nggak konsisten lagi nih Bang. Dia bilang kan dia Apa tuh? hafal ayat Alkitab. Harusnya nggak butuh ini dong. Nggak butuh data dong. Iya. Memang Pak Bom ini konsisten dalam inkonsistensi. Itu kan.
Selalu inkonsistensi. Lucunya gini bang, aku tadi sempat typing ya di sebelah pakai akunku ini lagi ya, ndak ini aku. Kan dibilang sama DB kan Pak Bom lagi tenar sekarang, orang-orang pansos ke dia. Terus aku ketik lah di bawah, iya tenar karena lagi dibahas soal kebohongan. Loh iya kan? Dia kan lagi rame dibicarakan, bener, lagi tenar. Buang ubur dibuang aja bangga. Malah tadi kayaknya tapi nggak masuk kayaknya typinganku ya. Aku bilang jangan lempar koin ke Pak Erben di room ini guys, lempar koin ke Pak Erben di roomnya aja, soalnya di sini kena potongan. Oh iya. Kena potongan ghost. Jangan ya. Ya, Kalau ada teman-teman yang naik situ, gimana bang? mumpung dia udah ketahuan bukan pendeta kan, ya udahlah kembali ke selera asal nih, begadang lagi ya kan. Kemarin sempat tersendat-sendat ya kan. Betul. Betul Bang Sunan, betul Bro Sunan. Tinggal suruh buka data aja kan, yang lain di situ kan pasti semua punya Alkitab. Jadi aku suruh turun tadi Pak Erben, memang Pak Erben turun aja, ngapain bicara sama orang yang udah ketahuan bohong. Iya kan? Iya, buat apa sih ketahuan bohong? Iya. Kita aja dibohongin apalagi Tuhan Yesus. Loh salah bang. Kebalik bang. Kebalik. Iya benar, memang ngerti kebalik, tapi kan dia nunjukin data itu kan pakai atas nama gereja kan. Iya enggak? Dia aja setega itu loh. Dia nggak tahu apa. Gini loh. Makanya hati-hati di media sosial, di YouTube ya, bernarasi, karena tidak menutup kemungkinan buyut kita nanti, ya cucunya buyut kita nanti, mungkin keturunan kita nanti 100 tahun ke bawah itu dengar narasi kita, iya nggak? Betul. Mungkin nggak? Kalau orang-orang zaman dulu sih mungkin aman ya, cuma bisa ditemukan paling apa penggalian, ya orangnya juga nggak tahu siapa. Kalau zaman di masa depan, mungkin kita mau ngelihat nenek moyang kita, tinggal klik aja nenek moyang kita namanya siapa, ini udah tertata semua. Nah begitu ketemu namanya Daud Kendek, diklik, wah pernah kena kasus pemalsuan pentabisan gereja, gitu. Terus narasinya bikin malu kan, kasihan nanti keturunannya. Iya nggak? Dia ngecek, wih nenek moyang gua kayak gini, bisa demotivasi loh. Tapi enggak bang, enggak masalah itu bang, kan dia tinggal bilang nggak apa-apa nak, ya kan? Loh, Gitu, dia kan udah nggak apa-apa. ada. Katakanlah Yang nanti pengajarannya. tapi kan orang bakal menilai ini orang ini nenek buyut gua nggak jelas. Makanya sekarang lagi penggiringan opini ya teman-teman. Penggiringan opini itu ya nggak apa-apa nipu, yang penting pengajarannya kayak gitu. Itu lagi penggiringan teman-teman. Dia punya penglihatan, dia punya penglihatan, tapi dia nggak bisa punya penglihatan kalau Bang Erben bakal nanya itu ya teman-teman ya. Makanya dia nggak siap. Positive thinkingnya gini bang ya, dari kejadian ini gini, dia dapat justifikasi bisa nge-live tiap hari 24/7. Tapi Kak Jadi Dre, kalau- tadi sebetulnya seru loh kalau misalnya diajak tantangnya di SB Superboy, ya kan? Betul. Mana mau dia Kak Audrey. Enggak akan mau dia. Nggak mau, dia udah pernah Makanya kalah dia sama Audrey. dia maunya di penginjil TikTok. Ntar. TikTok, iya. Tapi bukannya yang kemarin makan nasi kuning di warung dia Kak Audrey ya? Sama ke rumahnya dia? Bukan, itu kayak Yuli tuh. Iya lupa. Yuli tuh. Yuli Lupa, tuh, lupa. Prof. Iya. Bisa aja. Lupa.
Ini mereka enak loh, Prof. Udah ketemu pagi. Kita di sini baru jam berapa? Jam 12 malam ini di Jerman. Iya, jam 23.53. Iya. Ya jam 12 malam. Dia maunya di Timothy sayang istri. Ya. Karena ada sponsor, ada iklannya ya, Bang Benny. Aku mute dulu lah. Tadi Aku ada juga loh izin itu. turun nih, bang-abang semua. Thank you. Siap, Si- Audrey. Iya, Thank si you, Mai thank you, tua thank you, tadi Makasih thank you. Kak Audrey. Ngajarin si Bibi tadi. Ada si Mai tua tadi. Si Mace. Yang lucu tuh gini, debat sama Pak Erben kan, istrinya ikut-ikutan di belakang. Hah? Ada kah? Ada ikut bersuara juga. Makanya aku mau typing tadi tapi keburu rungkat kan. Udah debat di sini aja, yang moderatorin istrinya Pak Bom Bom. Kan katanya nggak ada moderator kan Bang? Iya, istrinya aja tadi ya. Iya istrinya aja maunya. Mace. Astaga. Mace. Yang katanya Kak Yuli gelang emasnya banyak. Iya. Ya kalau gelang emasnya banyak bagi-bagi lah ya buat GKI Bethesda, Betul. ya kan. Kak Yuli sempet-sempetnya menaksir ini ya, menaksir gelang emas istri Pak Bom Bom ya. Iya, ngitung aset Jangan- Yuli. Ngitung aset. Jangan-jangan Kak Yuli ini mantan karyawan ini pegadaian nih, jangan-jangan. Iya, ngitung aset dia datang ke sana. Gelang kaki, gelang tangan dihitung semua dia. Tapi yang kemarin denger aku bilang Kak Yuli bayar minuman di tempat Pak Bom Bom itu nggak hoax ya, masuk di YouTube-nya Wira ya, teman-teman ya. Transaksinya masuk ya, kedengaran. Iya, Pak. Iya, Kedengaran tapi suaranya ya. Udah di take down tapi videonya. Udah di take down tapi udah aku download sih masalahnya. Iya. Jadi sekarang kalau Pak Bom Bom WhatsApp Kak Yuli bahwa dia marah-marah gara-gara akuanya ditagih itu kan, sampai ngancem mau nyebarin data apologet, ya itu Pak Bom Bom salahin Wira ya, karena Wira yang posting. Iya. Shudup cucu. Debat lagi. Sama siapa debatnya? Sama siapa? Debat Bom Bom. Coba dong yang tadi- typing. Tadi bilangnya nggak mau debat tadi. Nggak mungkin lah Pak RBN lagi. Bobot lagi debat. Orang roomnya Iya, udah sama siapa? Live Bom lagi Bom dia. debat Kak. lagi. Sama siapa? Lagi dia. Pruko. Proko. Bukannya udah rungkat? Ternyata debat sama istrinya. Lupa matiin. Makan apa kita hari ini gitu kan? Debat soal menu. Debat menu makanan. Aku pengen makan gorengan, jangan makan anggur aja. Iya. Anggur nggak tuh? Tentang Yesus Tuhan. Oh, tentang Yesus Tuhan. Astaga, istri Bom Bom lagi nyamar jadi Kareda katanya. Wah, nggak bisa dong. Kareda nih nggak ada duanya, guys. Minum tuak buatan patkai. Kalau DB itu yang dulu disiarin di TV One kan, dia dicari pemerintah kan, DB Iya. itu. Iya, Dek. Mm-mm. Hmm. Betul. Ya udahlah, terima kasih lah. Coba Kak Marcel, di ini lagi bisa Kak? Kepo, debat sama siapa dia? Kalau begitu sampai Coba Kak.
Sama siapa? On kan kak? Kalau on cam keluar kepental. Mega. Mega siapa Mega? Astaga. Kak Reda. Namanya Reda kali. Mega, siapa Debat. Mega? Bang Mega. Marcel. Bukannya teman Bang lama Benny ini. ya? Itu Kenapa? bukan akun saya ya. Coba. Nggak mau baca kitab, suruh saya baca. Dia nggak mau baca. Coba Ditanya, kak. tidak dapat berbuat apa-apa, bilang, "Ayo." Hah? Sama siapa dia? Oh, pasti Kak Selin tadi pakai akunnya dia yang ini, Saya makanya sudah kepental. jelaskan, nah, itu Yesus sudah bilang. Loh, Mana? gimana sih? Masuk kak, coba masuk kak, nggak apa-apa kak. Bisa nggak? Kepental kalau Kak Selin masuk. Oh, tuh kan. Ah, kepental. Karena akunnya akun yang ini. Jangan disuruh masuk dong Bang PG. Oh gitu. Akunnya cuma satu Kak Selin.